Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Diinisiasi oleh keluarga sehat donor darah Parlemen yang bekerja sama dengan PMI Jakarta, Sekretariat Jenderal DPR RI adakan kegiatan donor darah. Kegiatan ini pemirsa rutin diadakan 2 bulan sekali sebagai aksi sosial bagi sesama. Diinisiasi oleh keluarga sehat donor darah Parlemen yang bekerja sama dengan PMI Jakarta, Sekretariat Jenderal DPR RI adakan kegiatan donor darah. Kegiatan ini rutin diadakan 2 bulan sekali sebagai aksi sosial bagi sesama. Melihat tingginya antusiasme pegawai Setjen DPR RI dalam kegiatan donor darah, Ketua Korpri Setjen DPR RI Jaka Dwinarko mengatakan, kegiatan donor darah yang rutin diadakan menjadi sarana bagi warga masyarakat dan pegawai untuk mendonorkan darahnya. Selain itu, hal ini dapat meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Ya, kita bersyukur ya dari seluruh teman-teman yang beraktivitas di sini ya, baik ada ASN, ada TSP, ada TA, dan juga ada publik ya, masyarakat yang dalam sini berdonor. Makanya kita fasilitasi minimal 2 bulan sekali, kita adakan donor darah ini untuk memberi kesempatan pada teman-teman yang ingin berdonor. Nah, memang kalau kaitannya dengan jumlah kantong darah ya, itu memang kita sangat tergantung dari PMI karena dia juga mengcover seluruh DKI Jakarta kan. Makanya ya kita berharap seperti harapan juga dari BURT ya, dari Pak Agung yang selalu concern mengenai kegiatan-kegiatan sosial kita. Ini memang berharap PMI itu bisa membackup dalam artian mengenai jumlah kantong darahnya. Lebih lanjut, Setjen DPR RI berkomitmen melakukan kegiatan donor darah secara rutin guna membantu ketersediaan stok di PMI dan berkontribusi untuk kebutuhan masyarakat. Mario dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI membahas RUU tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya terkait keberlangsungan konservasi dan wilayah perairan. Komisi 4 DPR RI membahas RUU tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya atau KSDAHE, khususnya terkait keberlangsungan konservasi dan wilayah perairan. Anggota Komisi 4 DPR RI Rafindra Erlangga menilai perlu adanya kelestarian dan keberlangsungan sumber daya alam. Menurutnya, kelestarian alam serta habitat satwa yang ada di wilayah konservasi maupun wilayah perairan harus menjadi perhatian bersama. Hal ini agar tidak terjadi kerusakan ekologi yang dapat merugikan masyarakat. Tetapi ada juga areal preservasi, di mana areal itu tidak didefinisikan sebagai kawasan peruntukan konservasi seperti biasanya, tetapi memiliki dampak terhadap kelangsungan ekosistem. Jadi bisa aja suatu wilayah itu tidak diklasifikasikan sebagai wilayah yang diperuntukkan konservasi, tetapi memiliki fungsi ekologis vital. Contohnya misalnya Taman Nasional, di sekitarnya ada ekosistem yang menyangga kelangsungan biota di sana. Itu bisa diperlakukan dengan mendapat perlakuan khusus. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Suhardi Duka menyebut dalam RUU KSDAHE sudah ada uraian kewenangan yang jelas antara ranah KLHK dan KKP, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dan apa yang menjadi harapan dan tuntutan KKP sebenarnya sudah terakomodasi di dalam. Tinggal pembagian kewenangannya nanti kan peraturan pemerintah. Pandangan kami, peraturan pemerintah kan pemerintah yang buat. Dengan demikian tinggal bagaimana antara diskusi dengan KLHK dan KKP mengenai mengurai peraturan pemerintahnya itu. Oki Zulindra, Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI meminta Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk kembali mengevaluasi capaian target lifting minyak pada tahun 2024 karena realisasinya hanya mencapai 88,5% dari target yang telah ditetapkan. Pemerintah telah menetapkan target lifting minyak pada APBN 2024 sebesar 653.000 barel per hari. Tercatat, hingga kuartal pertama 2024, realisasi lifting migas hanya mencapai 88,5% dari target yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, Indonesia memiliki misi untuk meningkatkan target lifting minyak menjadi 1 juta barel per hari di tahun 2030. Tidak seperti realisasi lifting gas bumi yang masih memiliki tren meningkat, realisasi lifting minyak bumi justru mengalami penurunan. Anggota Komisi 7 DPR RI Diah Roro Esti meminta Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk kembali mengevaluasi capaian target lifting minyak pada tahun 2024. Dan tadi dipaparkan kalau target untuk 2024 itu berada di kisaran 635 barrels of oil per day, sedangkan realisasi sekarang itu di kisaran 567.000 barrels of oil per day. Jadi kalau kita melihat dari tahun ke tahun tuh memang trennya menurun terus. Sedangkan kita punya target besar gitu, 1 juta barrel itu kan tidak angka yang kecil gitu ya. Nah maka saya tadi tawarkan kepada kementerian, kalau memang target ini tidak realistis, kita harus ralat, kita harus reevaluasi target ini. Lebih lanjut, terkait transisi energi, Diah Roro Esti menyampaikan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon yang sudah berjalan signifikan. Dari yang semula target emisi karbon sebesar 29%, telah dinaikkan menjadi 31% di tahun 2030. Adila dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pertemuan parlemen dalam rangkaian Forum Air Dunia ke-10 yang berlangsung di Bali pada 19 hingga 21 Mei 2024 telah selesai. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen antar parlemen memperkuat diplomasi tentang air dan menindaklanjuti resolusi IPU tahun 2015. Salah satunya mendorong tindakan parlemen mengenai air dan sanitasi terkait pembentukan sistem baru tata kelola air. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang, konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa. DPR RI berupaya mewujudkan komitmen parlemen terhadap kelangsungan air bersih dan memperjuangkan hak rakyat atas air bersih dan sanitasi. Indonesia sangat membutuhkan payung hukum yang kuat untuk mengatur tata kelola air. Saksikan informasi selengkapnya yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Pertemuan parlemen dalam rangkaian Forum Air Dunia ke-10 yang berlangsung dan menindaklanjuti resolusi IPU tahun 2015, salah satunya mendorong tindakan parlemen mengenai air dan sanitasi terkait pembentukan sistem baru tata kelola air. DPR RI berupaya mewujudkan komitmen parlemen terhadap kelangsungan air bersih dan memperjuangkan hak rakyat atas air bersih dan sanitasi. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Putu Supatma, menyampaikan air menjadi salah satu isu politik yang membutuhkan kebijakan lintas sektoral. Indonesia sangat membutuhkan payung hukum yang kuat untuk mengatur tata kelola air. Dengan adanya pertemuan parlemen dalam rangkaian Forum Air Dunia ke-10, BKSAP DPR RI mendorong penyusunan undang-undang berbentuk Omnibus Law tentang tata kelola air. Ini untuk membantu turut berperan serta support kepada komisi terkait dan komisi yang menaungi
untuk apa? Segera mengakselerasi ini. Nah, tentu yang lainnya adalah kita harus mendorong juga bagaimana agar undang-undang ini bisa terimplementasikan dan masyarakat juga kita sebagai parlemen menjadi influencer dan disebut di sini juga menjadi pejuang, menjadi warriors, menjadi petarung dalam memperjuangkan air di setiap negara dan tentu di setiap dapil yang kita miliki. Usai menutup pertemuan parlemen dalam rangkaian Forum Air Dunia ke-10, Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan, Parlemen Dunia telah menyusun suatu komunik sebagai wujud upaya bersama parlemen mengatasi krisis air dan meneguhkan komitmen memperbaiki alokasi sumber daya dan anggaran yang proporsional untuk air bersih. Puan juga mengajak parlemen global menerjemahkan komitmen tersebut menjadi tindakan konkret di negara masing-masing sehingga parlemen mampu menjawab tantangan generasi muda dalam mengatasi kelangkaan air. Kedepannya akan ada aksi konkret dan gotong royong antara parlemen dengan pemerintah untuk bisa melakukan hal-hal yang konkret, bagaimana mengatasi kelangkaan air, bagaimana pengelolaan air, juga bagaimana pendanaan terkait dengan anggaran ke depan sehingga memang air yang sangat krusial ke depannya ini akan bisa dihargai sehingga ketahanan air bukan hanya di Indonesia juga di dunia bisa diatasi secara bersama-sama di parlemen dan di pemerintahan. Komisi 10 DPR RI memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang telah membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal pada tahun ini. Hal ini pemirsa sesuai dengan rekomendasi Komisi 10 DPR RI yang meminta agar biaya pendidikan bagi mahasiswa lebih mudah dan terjangkau. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17 pemirsa, meski kenaikan uang kuliah tunggal telah dibatalkan di tahun ini, Komisi 10 DPR RI akan terus mengawal agar uang kuliah tunggal atau UKT tetap terjangkau bagi seluruh mahasiswa, karena bukan tidak mungkin pemirsa UKT akan tetap dinaikkan pada tahun mendatang. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa belakangan ini kenaikan UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri ini menjadi keresahan dari masyarakat pemirsa. Dan oleh karena itu, karena keresahan masyarakat ini akhirnya kenaikan UKT dibatalkan oleh Presiden Jokowi. Dan kenaikan UKT ini pemirsa diduga dipicu oleh Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024. Oleh karena itu nanti pemerintah akan merevisi kembali Permendikbudristek tersebut. Dan pemirsa, meskipun sudah dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo, namun keresahan masyarakat masih terus berlanjut karena kenaikan UKT ini nantinya akan diberlakukan mungkin tahun depan pemirsa. Oleh karena itu Komisi 10 DPR RI ini membentuk panitia kerja biaya pendidikan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan UKT yang akan ditetapkan nanti. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa Komisi 10 ini akan mengawal kenaikan UKT, kita akan berbincang dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, yakni Bapak Ferdiansyah dari fraksi Golkar.
Baik Pak, terkait dengan kenaikan UKT yang ramai diperbincangkan publik baru-baru ini, seperti apa Komisi 10 akan mengawalnya nih Pak? Ya, untuk diketahui dulu oleh masyarakat sekitar, yang pertama kita menyambut mengapresiasi keputusan Pak Presiden Jokowi dengan untuk melakukan penundaan kenaikan UKT. Itu kita apresiasi kepada Presiden Jokowi. Yang kedua, sebenarnya bicara UKT dari awal, kalau untuk diketahui oleh masyarakat, dari beberapa tahun yang lalu kami pernah mengingatkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya kepada Saudara Menteri Nadiem Makarim, supaya dilakukan perhitungan yang sesungguhnya per prodi per PTN. Jadi tentunya masing-masing prodi mempunyai karakter dan masing-masing PTN tentunya mempunyai latar belakang ataupun beban yang tersendiri. Tidak bisa disamakan antara prodi satu ataupun prodi yang sama dengan PTN yang berbeda. Ini yang juga kami sudah sampaikan. Supaya apa? Supaya ini bisa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dan tentunya tidak lupa melibatkan para dosen, para mahasiswa, dan para tenaga pendidik. Nah, ini penting sekali dan saya yakin kehebohan daripada keputusan ataupun Permendikbud tersebut nomor 2 tahun 2024 karena pelibatan yang tidak maksimal terhadap para pemangku kepentingan. Nah, oleh karena itu kalau bicara pengawalan tentu di sini untuk yang akan datang pengawalannya adalah Kemendikbudristek dalam membuat kebijakan apapun harus menyebabkan atau melibatkan daripada para pemangku kepentingan untuk menentukan daripada masa depan pendidikan khususnya di dunia pendidikan tinggi ini. Nah, tadi yang Bapak sampaikan berarti di sini ada kurangnya koordinasi atau pelibatan dari pemangku kebijakan dengan Kemendikbudristek nih Pak ya, terkait dengan Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024. Lalu selanjutnya nih Pak, apa yang akan dilakukan Panja Komisi 10 DPR RI untuk mengawal kenaikan UKT ini? Ya, Panja dalam konteks nanti untuk tentuan UKT sebelumnya akan juga menyampaikan mengenai namanya BKT. Jadi sebelum adanya penetapan UKT, tentu kita harus menetapkan dulu BKT, biaya kuliah tunggal. Karena dasarnya penetapan biaya tersebut, baru kita bisa menetapkan uang kuliah tunggal. Ini penting sekali. Nah, yang kita akan lakukan adalah bersama pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek, yaitu menetapkan komponen biaya apa saja yang mempengaruhi BKT sehingga nanti juga mempengaruhi UKT. Kuliah tunggal ini sehingga apa? Sehingga masyarakat tahu komponen-komponen apa saja yang menyebabkan terjadi apabila suatu saat kenaikan BKT yang menyebabkan kenaikan uang kuliah tunggal. Tentu di sini tidak bisa serta-merta dalam konteks itu kewenangan di Kemendikbudristek secara mayoritas. Tapi sekali lagi pelibatan mengajak transparan dan akuntabel. Penggunaan anggaran dunia pendidikan ini memang harus melibatkan daripada seluruh komponen masyarakat khususnya di lingkungan dunia pendidikan yang ada di situ. Pak, terima kasih atas waktunya. Ya baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Ferdiansyah, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Golkar, yang memang di sini beliau mengatakan bahwa kenaikan UKT yang meresahkan masyarakat dan ramai diperbincangan publik ini kemarin ini juga dipicu oleh kurangnya koordinasi antara pihak PTN dan juga Mendikbudristek ini kan karena penetapan biaya UKT ini seharusnya ada pelibatan dosen dan semacamnya untuk menentukan sejumlah atau biaya sebesar apa yang harus dikeluarkan mahasiswa ketika mereka memasuki PTN. Dan tadi juga disampaikan bahwa selanjutnya Komisi 10 ini akan membentuk panja biaya pendidikan untuk kemudian menentukan BKT atau biaya kuliah tunggal yang ditetapkan di awal agar UKT yang diterapkan kepada mahasiswa ini tidak menjadi semena-mena. Dan pemirsa, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat.
Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Dadi Ramadan. Baik, terima kasih rekan Vincent dan pemirsa. Mari kita simak informasi apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Dan berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Parlemen Indonesia dan juga rakyat Republik Tiongkok sepakat adanya gencatan senjata permanen di Gaza dan solusi dua negara. Dan bisa kita informasinya di sini pemirsa, di mana Parlemen Indonesia atau DPR RI bersama dengan Parlemen Tiongkok atau National People's Congress sepakat untuk memberi perhatian terhadap perkembangan di Timur Tengah dengan memperkuat dukungan bagi penyelesaian masalah Palestina. Hal itu menjadi salah satu poin pembahasan yang disampaikan Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani dalam kunjungan kerjanya ke Tiongkok saat melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Tiongkok Zhao Leji di Kompleks Gedung Great Hall of the People atau Balai Agung Rakyat Tiongkok yang terletak di tepi lapangan Tiananmen, Beijing, Selasa 28 Mei 2024. Puan berharap Parlemen Tiongkok mendukung gencatan senjata secara permanen dan segera serta dibukanya akses terhadap bantuan kemanusiaan di Gaza. Dengan tujuan akhir adalah implementasi adanya two-state solutions. Lalu kita beralih ke informasi selanjutnya yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu rapat paripurna setujui 4 revisi undang-undang jadi RUU inisiatif DPR. Kita lihat informasi pemirsa di sini rapat paripurna DPR RI telah menyetujui 4 revisi undang-undang menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR dalam rapat paripurna hari ini. 4 rancangan undang-undang yang dimaksud yakni rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara atau RUU perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Polri dan juga RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan rancangan undang-undang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.
Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI ke-18 masa persidangan 5 tahun sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung Nusantara II Senayan pada Selasa kemarin 28 Mei 2024. Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan didampingi Wakil Ketua DPR yang lain yakni Rahmat Gobel, Ludwig F. Paulus, dan Muhaimin Iskandar. Pengesahan revisi undang-undang didahului dengan penyerahan pandangan masing-masing fraksi yang ada di DPR. Tiap perwakilan fraksi menyerahkan pandangannya secara tertulis kepada pimpinan DPR RI. Dasko, selaku pimpinan rapat, kemudian menanyakan persetujuan kepada seluruh fraksi terkait revisi Undang-Undang Kementerian Negara tersebut dan disetujui oleh anggota DPR yang hadir pada rapat tersebut. Dan itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini, yaitu Parlemen Indonesia dan juga RRT sepakat adanya gencatan senjata permanen di Gaza dan juga solusi dua negara, serta rapat paripurna setujui 4 revisi undang-undang jadi rancangan undang-undang inisiatif DPR RI. Saya Dede Ramadan, kembali ke rekan Vincent. Terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.